Jadi tidak tahu siapa yang bicara di sini. Ya, siapa yang bicara, yaitu Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Berarti di sini bukan Allah punya kata-kata. Jadi ini orang lain yang berkata-kata. Bisa saja para hadis dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ya. Perhatikan dong ya, bahasanya itu ya, tidak ada kata pembuka, kata tanda petik kata ya, jelas di situ ya, pembuka kalimat ya. Jadi bukan Allah ini yang bicara, oke? Manusia yang bicara. Bu, Al-Quran itu bukan seperti Bible ibu ditulis apa buah pikiran manusia. Semua yang di Al-Quran itu adalah firman Allah, Bu ya. Ibu jangan samakan Bible ibu yang palsu, ayat-ayat palsu itu yang ditulis manusia itu ya, buah-buah pikiran manusia itu ya. Ada surat Paulus, surat apa itu. Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, firman dari Allah, Bu ya. Ya Bu ya, kami paham dengan kitab kami, Bu ya. Itu ada 3 ayat, Bu. Jelas di situ adalah Muhammad adalah utusan Allah untuk menerangkan semua kebenaran dan menyempurnakan apa-apa yang sudah ada di Injil, Taurat dan Zabur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat petang rekan-rekan semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan Saudara Farhan. Di dalam kesempatan kali ini beliaunya akan berhadapan dengan murid si MCK, yakni penginjil SOS, penginjil SOS. Nah, tentang pokok bahasan apa yang jelas, ada fitnahan dan ada tuduhan dan nanti ada jawaban begitu. Dan topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini kelihatannya sih itu masih berkutat atau berputar-putar di Quran 19 ayat 71 tentang propaganda yang paling favorit dari para misionaris, yakni semua muslim masuk neraka gitu. Tahapan yang selanjutnya itu membahas tentang Bible dan Al-Quran. Nah, bagaimanakah kita akan menyaksikan atau menyimak serunya perdebatan di antara mereka? Oke, selengkapnya mari kita ikuti videonya. Bu, ayat yang ibu sebutkan aja nggak jelas, gimana mau ngerti? Ya, ayat berapa, surat apa, ya? Ibu mana menjelaskan itu di voice note ibu, ayat surat apa, ayat berapa, ya? Ibu mana pernah saya kabur diskusi, Bu. Tanya Ibu Uti Watinena itu, Farhan pernah kabur nggak dalam setiap diskusi? Nggak pernah, Bu. Saya akan selalu ya melayani diskusi-diskusi asal satu dengan opini-opini dan dengan dalil-dalil yang jelas dari kitab kita masing-masing, ya, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, ya Bu ya. Nggak ada pernah kabur saya, Bu. Farhan tidak pernah akan kabur dalam menanggapi para Kristen untuk berdebat atau berdiskusi, ya. Kabur dari mana, Ibu? Ya, sebutkan surat apa, ayat berapa, ya. Nanti kita bahas suratnya dan ayatnya. Kita bandingkan dengan kitab Ibu, ya. Katanya Yesus adalah penyelamat, ya, penyelamat sang penebus dosa, ya. Ayo kita bahas ayat apa yang Ibu jadikan dalil, ya. Kita bahas bersama-sama ayat Ibu dan Ibu kasih bukti ayat Al-Quran, nanti saya kasih bukti ayat Ibu yang Ibu jadikan dalil bahwa Yesus itu adalah penebus dosa, ya. Iya memang ya, surah 1971 itu kalian itu ketetapan masuk semua di neraka jahanam, Pak ya. Udah nggak bisa lagi tawar menawar, udah ketetapan muslimin masuk di neraka jahanam gitu loh, ya kan. Nah, kalian ada penolong, siapa menolong kalian, ya? Muhammad gitu loh, Muhammad gitu, Muhammad dari Hong Kong. Muhammad aja bilang loh ya di Quran 46 ayat 9 itu jelas dia bilang apa? Saya juga tidak tahu nanti nasibnya, dia juga tidak tahu di akhirat nanti mau ke kanan apa ke kiri,
mau ke surga apa ke neraka, nggak tahu dia. Nah, sekarang Anda bangunin dia di kuburan sana, tanya. Ya, jadi yang diselamatkan di situ ya, saya tangkap di situ ya, adalah orang yang bertakwa. Ya kan? Nah, sekarang nyambung ya dengan Quran 5 ayat 46. Saya bacakan ya Quran 5 ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Yaitu Taurat. Dan juga memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Dengarkan baik-baik ya Pak Ervan. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Jadi orang yang mempunyai Injil, percaya kepada Yesus, mengimaninya dan melakukannya adalah bertakwa. Kalau tidak bertakwa, masuk di surat 19 ayat 71, jelas kalian yang masuk di sana. Yang percaya dengan Injil dan seterusnya itu adalah orang yang bertakwa. Udah ngerti? Ya udah, silakan Anda tunggu panggilan, tinggal antri ke neraka, oke? Ibu, di Al-Quran itu setiap surat berbeda artinya, Bu, berbeda topik dan ceritanya. Ibu pikir ya membaca Al-Quran, menerapkan Al-Quran itu seperti lompat-lompatan seperti Alkitab yang gak jelas itu, Bu? Enggak, Bu, ya. Al-Quran itu cara pembacanya adalah satu surat itu mencakup semua ceritanya, ya. Jadi nggak bisa Ibu lompat ayat ini ke lompat ini, ya. Itulah Bible ya, yang nggak jelas karena penulisnya banyak. Surat Paulus, surat Markus, surat Yohanes, ya. Al-Quran nggak seperti itu, Bu, ya. Ibu ya, Ibu jangan mengidolakan MCK Jamban ya. MCK Jamban udah gak ada apa-apanya, Bu. Nih, kalau Ibu punya nomornya MCK Jamban, Japri dia tahu nama saya ya, suruh ngadepin Farhan ya di Geraha di Geraha Mu'alaf atau di mana aja Zoom ya, Bu ya. Siapa yang comot ayat? Ya jelas di situ ayat 70 Maryam 71 itu jelas ketetapan semua muslim masuk ya di neraka jahanam. Ya sudah, apalagi yang mau dirubah itu, ya kan? Nggak bisa dirubah ya. Nah, sedangkan kalau yang mau bertakwa itu adalah orang-orang yang nyambung dari Quran 5 ayat 46 itu ya. Yang memiliki Taurat, Injil dan Zabur dan sebagainya itu ya. Anda baca saja itu ya. Nah, kalau tidak ada Injil ya sudah ya, bukan orang yang bertakwa, itu saja ya. Ya jelas memang semua muslim itu kan tidak mau dengan Injil ya kan, tidak mau dengan Yesus ya kan. Nah, Ibu nyomot ayat lagi, salah mengartikan lagi ya. Di situ adalah Isa putra Maryam, nabi-nabi Bani Israel, disuruh menegakkan hukum Injil ya, dan membenarkan hukum-hukum Taurat. Dalam artian Injil dan Taurat tidak ada perubahan, karena Injil adalah menggenapi apa yang ada di dalam kitab Taurat. Mata dibalas dengan mata, itulah hukum, dan membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ayat selanjutnya adalah bahwa kebenaran itu harus ditegakkan ya. Dan ayat 49 berkata ya, wahai Muhammad, aku turunkan Al-Quran sebagai kebenaran. Jadi yang benar yang mana nih? Al-Quran lah yang merangkum ayat-ayat antara Injil dan Taurat ke dalam satu kebenaran yang dirangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Ibu memakai ayat itu justru menjadi pembenaran bahwa Al-Quran lah yang merangkum semua kitab suci ya, kitab suci. Tapi nggak termasuk Bible Ibu. Bible Ibu itu bukan Bible Alkitab ya. Di situ nggak ada Bible, itu adanya Injil ya. Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan dirangkum ke dalam Al-Quran, dan itu merupakan suatu kebenaran dan menyempurnakan hukum-hukum di dalam Alkitab terdahulu. Ibu, sekali lagi, Ibu nyusup dengan dalil Ibu yang lain, comot ayat tanpa tahu konteksnya. Bahkan ayat tersebut menguatkan bahwa kebenaran Al-Quran tidak terpatahkan ya, Bu ya. Ibu belajar lagi ya, banyak belajar, jangan main comot ayat doang ya. Ibu nyusup lagi ya.
Maryam 71 ya, itu kan sudah saya kasih ayatnya Bu. Siapa yang masuk neraka? Yang masuk neraka adalah mereka ya. Mereka semua masuk neraka kecuali itu ada yang kecuali Bu. Ada yang nggak masuk neraka, siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa orang-orang bertakwa itu? Yang taat, yang takut, yang menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan hukum-hukum Al-Quran maupun di Taurat. Apa hukum Taurat itu? Tidak boleh makan babi, ya, tidak boleh zina, tidak boleh mencuri, ya, menyembah Allah Elohim yang satu, ya. Allah Elohim itu tidak pernah berbentuk manusia, Bu, ya. Itu ingat. Jadi siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah orang-orang yang mengakui Tuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya, Bu ya. Ayat Ibu comot-comot tapi salah ya. Inilah murid MCK Jamban. Gurunya aja ngelawan saya kelapakan mau jadi muridnya. Sebenarnya kalau Islam cerdas itu ya, kalimat syahadat itu diganti ya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah ya, Elohim. Nah, Isa putra Maryam adalah utusannya Allah Elohim. Nah, begitu seharusnya. Kalau kalian cerdas ya, ini masalahnya kalian enggak cerdas, kurang cerdasnya. Itu aja. Kenapa? Karena apa ya? Saya jelasin ini ya. Muhammad itu tidak diutus oleh Olo SWT. Nih jelasin ya, dengerin baik-baik. Tidak ada pengutusan Olo SWT itu sebagai Muhammad itu sebagai nabi. Oke? Nah, jadi jelas sekarang ya. Kalimat syahadat itu diganti ya. Tidak ada Tuhan selain Allah Elohim, dan Yesus Kristus atau Isa putra Maryam adalah Rasul Allah Elohim. Oke? Terima kasih. God bless. Nah, ganti topik lagi syahadat ya. Bu, kami mengimani Bu, Isa kami agungkan. Ya, Isa kami agungkan. Kenapa syahadat dalam agama Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena nabi terakhir penyempurna adalah Muhammad Rasulullah, ya. Ibu salah. Apa dipikir kami nggak mengagungkan Isa? Kami mengagungkan Isa Al-Masih. Kami percaya, bahkan suruh mengimani dalam rukun iman di agama kami ya. Kami harus percaya, bahkan belum disebut Islam ketika tidak mengimani nabi-nabi Allah yang termasuk Musa, Abraham, Yakub, Daud, Zakaria, Yahya, Isa Al-Masih, dan nabi terakhir Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Isa di agama kami diagungkan Bu. Isa di agama kami nggak pernah diludahin, nggak pernah dilemparin, nggak pernah digebukin ya. Isa di agama kami tidak disalib, tidak dituhankan yang semakin merendahkan dia ya Bu ya. Jadi Ibu salah ya. Jangan lompat-lompat topik Bu ya. Semua topik Ibu ya, semua pertanyaan Ibu udah saya jawab ya. Apa boleh saya gantian bertanya Bu? Nggak usah Pak Muhammad Kece, SOS aja hadapin ya. Kalian Anda dari tadi curhat doang. Mana Anda ya? Anda bisa bantah itu ya. Quran 546 itu jelas di situ ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani ya Injil. Nah ya, Injil itu bukan cuma diimani, dilaksanakan, dilakukan ya. Ya, iman tanpa perbuatan itu 0. Nah, 1 kali 0 0 kan. Nah, jadi iman harus dilakukan ya. Jangan cuma beriman dengan Injil tapi Anda tidak lakukan ya. Jadi Anda tubuh tanpa roh, mayat. Kalian semua itu mayat. Tapi kalau kalian bergerak berarti zombie. Ini jelas ini ya. Saya nggak main-main ini ya, Pak Farhan ya. Nggak usah pakai Muhammad Kece, sama SOS aja ya. Oke. Tuh, saya kasih ayatnya lagi Bu, ya Bu ya. Mengimani, apakah kami nggak mengimani? Ada Bu, di Islam itu wajib mengimani kitab Injil Bu. Ya, kitab Taurat, kitab Zabur wajib kita imani. Belum disebut Islam kalau belum mengimani kitab Injil, Taurat, Zabur ya. Dan mereka semua terangkum di dalam kitab Al-Quran. Kan ada di ayat Ibu yang Ibu pakai itu ya. Ya Bu ya. Maidah itu ya 46, baca dong ya, 46, 47, 48, 49, baca. Di 49-nya apa? Al-Quranlah sebagai penyempurna dari kitab-kitab dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah pembenaran dan penyempurnaan dari kitab-kitab yang sudah ada Bu ya. Hukum-hukumnya ada di situ. Ibu bilang katanya Injil dong ya, nggak cuma dilaksanakan, diimani tapi dijalankan. Apa Ibu menjalankan kitab Injil? Injil itu ingat, Injil itu bukan merubah hukum Taurat seperti yang dikatakan Yesus dalam Alkitab. Kamu kira aku akan menghapus hukum Taurat? Tidak.
saya akan menyempurnakan hukum-hukum Taurat dan melaksanakannya, ya. Ingat, hukum Taurat itu apa? Nggak boleh makan babi, ya. Harus bersunat, ya, Bu, ya. Bersunat nih perjanjian kekal Abraham loh, Bu, ya. Ada di kitab Kejadian loh, Bu, ya. Nah, apalagi hukum Taurat? Hukum Taurat adalah menyembah Elohim. Elohim itu apa? Tuhan yang satu, yang echad, yang tidak berbentuk, ya, tidak bisa dilihat. Bahkan dalam surat Ibu ketika Musa di Taurat dalam Kejadian Musa, Allah sudah apa? Elohim bilang, dia berkata Elohim, sesekali kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Andai kamu bisa melihatku, maka kalian akan mati semua dan gunung ini akan hancur. Itu yang diucapkan Elohim ketika Musa menerima wahyu dengan 70 muridnya. Ingat, Bu, ya, Ibu tadi bilang harus menjalankan hukum Taurat, ya. Apa Ibu menjalankan? Ibu menyembah seorang yang Tuhan yang berbentuk, ya, Bu, ya. Sadis siapa nih yang melaksanakan hukum Taurat? Kami Islam. Kami menyembah seperti apa yang digariskan oleh Islam. Elohim yang digariskan oleh Islam, ya. Tuhan satu, echad, ya. Tuhan satu nih, Bu, ya. Islam Tuhan satu. Yang kedua, bersunat, ya. Kami sunat, Bu, karena meneruskan milah Ibrahim, ajaran Ibrahim, ya. Yang ketiga, kami puasa seperti yang diajarkan oleh Musa alaihi salam. Kami berkurban seperti yang dicontohkan oleh Musa ketika memotong sapi betina, ya, dikurbankan ketika sebelum memasuki negara Kan'an, ya. Apa, Bu, yang enggak kami laksanakan? Kami melaksanakan. Musa sholat dan Harun sholat bersujud, cara sholatnya kami bersolat bersujud. Musa menghadap Baitul Maqdis, kami menghadap Ka'bah. Kenapa? Baitul Maqdis adalah jejak dari Abraham. Sama juga di Mekah adalah makom Ibrahim. Di situ ada jejak yang dibenarkan oleh ahli arkeologi dan ahli-ahli Yahudi bahwa di situ ada jejak Ibrahim. Nah, sekarang gantian saya tanya, Bu, ya. Ya, saya tanya gantian, siapa nih yang melaksanakan hukum Taurat dan Injil sebenarnya? Islam atau Kristen? Kristen, Bu, menyembah manusia, Bu. Elohim tidak boleh, Bu, ya. Jangankan menyembah, melihat Tuhan aja nggak boleh, ya. Itu kata kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama yang harus diikuti Injil loh, Bu. Nah, disitulah, Bu, ya. Ibu jangan kepedean, ya, Bu, ya. Ya jelas kan, yang menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa itu apa? Injil. Nah, ya kan? Bukan Quran, tidak dicatat Quran di sana, ya. Justru Injil itu petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, ya kan? Iya kan? Ya, itu ya. Nah, di Bible tidak ada kata Nabi Muhammad, ya. Muhammad tidak ada di dalam Bible, di dalam Alkitab. Nih dengerin baik-baik, ya. Tidak ada. Apalagi gelar nabi segala rupa itu tidak ada, ya. Itu jelas, ya. Justru Injil ada di Quran Anda, ya. Jadi Anda itu seharusnya ngambil Injil, bukan ngambil fikih, hadis dan ijma apa semua itu, ya. Ya, itu yang membuat kalian masuk neraka. Jadi jelas ya sekarang, ya, Pak Irfan, ya. Kenapa Islam, Muslim, ya, masuk di neraka jahanam? Ya, kenapa? Karena apa? Kalian itu, ya, disuruh beriman kepada Injil, nih, Injil, ya, Taurat juga dan seterusnya, ya. Tapi kalian apa? Kalian ngambil fikih, ya, hadis, ijma, kias. Nah, itu makanya olah SWT berang seberang-berangnya. Lalu, ya, kalian pergi sujud-sujud rukuh lagi tuh Blackstone, Hajar Aswad lagi kalian cium-cium di sana, usap-usap, ya. Seharusnya Allah SWT aja yang disujud rukuh. Jadi sudah ketetapanlah kalian semua masuk di neraka jahanam. Dengerin. Baca dong, Bu, baca. Dengarkan voice note saya. Aduh, Muslim yang di grup ini akan ketawa dengan dalil Ibu. Bu, dalil Ibu itu kelas 1 madrasah aja bisa mematahkan dalil Ibu, ya. Siapa nih yang lebih menjalankan ajaran Taurat dan Injil? Islam atau Kristen, ya? Kitab Ibu bukan Injil, kitab Ibu Bible, ya, Bible. Yohanes, Paulus, ya, Markus, ya. Itu kitab Ibu, dan itu ternyata Paulus telah memutus dan merubah apa-apa hukum Taurat, ya. Di Taurat, di ajarannya milah Abraham suruh bersunat, perjanjian kekal. Paulus merubah, nggak boleh sunat. Ya, Bu, ya, ya. Aduh, Ibu, jangan kepedean, ya, Bu, ya. Nah, kalau Anda katakan Muhammad itu rasulnya Allah, sekarang saya minta, ya, apakah dia diutus Allah? Mana ayatnya? Saya minta
tampilkan di situ Allah SWT berfirman, dia mengutus, ya, dengerin, mengutus, ya, sama Muhammad, minta saya ayatnya, ya, dan mengatakan dia seorang nabi. Oke, nah, iya, saya minta sebab untuk apa? Untuk pembuktian, ya, karena ini penting. Kalau tidak ada, ya ganti syahadat Anda, ya. Kalau Isa itu memang diutus di Al-Quran, ya. Kalau bahkan dikatakan Allah lagi di sana, ya. Iya. Jadi kalau di Bible ya jelas, ya. Nggak bisa kita mau mengingkari itu, ya. Jadi mintakan ayatnya, ya. Kan dia Rasul, Nabi, oke, ya. Ya emang jelas kan, Injil itu adalah cahaya, petunjuk yang akan cahaya yang akan menerangi, ya. Jelas di situ, ya. Tapi kalian mau cari yang hadis, ya, yang fikih, bahkan bikin kitab kuning. Nah, itu, ya. Rukun Islam juga nggak ada di Quran. Tidak ada di Quran, ya. Itu adalah buatan kitab kuning Haji Nawawi itu, ya. Jadi kalian itu, ya, yang kalian laksanakan itu adalah ajaran manusia. Dengerin ini, ajaran manusia, bukan perintah firman, ya, bukan firman Tuhan. Nah, kalian menyelewengkan itu ayat-ayat Quran, kalian menistakan Allah SWT, ya, jelas di situ. Jadi saya kasih tahu, ya, di Quran itu cuma ditulis Injil, tapi isinya Injil itu tidak ada, ya. Ini dengerin nih baik-baik, ya. Di Quran Anda itu cuma ada Injil, Taurat, dan sebagainya, tetapi isinya nggak ada. Dengerin, ya. Jadi cuman covernya doang. Isinya semua ada di Alkitab, di Bible. Nah, loh. Ya bagaimana kalian mau ikutin jalannya, ceritanya itu, ya. Karena isinya nggak ada. Tetapi Al-Quran memberikan petunjuk bahwa di Injil dan di Taurat dan sebagainya itu ada petunjuk di sana. Nah, lo, ya kan? Ya kan? Jelas di situ Isa itu jalan yang lurus. Begitu, ya. Jadi bukan Muhammad yang jalan lurus. Ibu, gak cuma satu, saya kasih contoh 2, masih banyak, Bu, ya, masih banyak, ya. Kabar, aduh ibu termakan ocehannya si MCK, ya. Makanya MCK itu ngacir sama saya, Bu, semua ayat saya patahkan yang dicomot, ya, karena saya itu paham Al-Quran, alhamdulillah, ya, Bu, ya. Muhammad itu sesungguhnya adalah utusanku, utusan Allah, ya, Bu, ya. Belum di Yasin, Bu, ya. Kalau saya kasih Yasin, surat Yasin juga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursyalin ala siratim mustaqim, Tanzilal Azizir Rahim. Yasin, sesungguhnya aku turunkan surat Al-Quran kepadamu karena kamulah sesungguhnya, ya, Rasulullah, ya. Ibu jangan kepedean dengan alasan-alasan MCK, Bu, ya. Dia aja ngacir, Bu, ya. Ya, kalau saya melihat di sini gaya bahasanya ini bukan firman, bukan ucapan dari Allah, ya. Ini adalah informasi doang, ya. Tidak ada titik 2 pembuka kalimat. Jadi tidak tahu siapa yang bicara di sini, ya. Siapa yang bicara, yaitu Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Berarti di sini bukan Allah punya kata-kata. Jadi ini orang lain yang berkata-kata. Bisa saja para hadis dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ya. Perhatikan dong, ya, bahasanya itu, ya. Tidak ada kata pembuka, kata tanda petik kata, ya. Jelas di situ, ya. Pembuka kalimat, ya. Jadi bukan Allah ini yang bicara. Oke? Manusia yang bicara. Duh, Bu, Al-Quran itu bukan seperti Bible, Ibu, ditulis apa buah pikiran manusia. Semuanya di Al-Quran itu adalah firman Allah, Bu, ya. Ibu jangan samakan Bible Ibu yang palsu, ayat-ayat palsu itu yang ditulis manusia itu, ya, buah-buah pikiran manusia itu, ya. Ada surat Paulus, surat apa itu.
Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, firman dari Allah, Bu, ya. Iya, Bu, ya. Kami paham dengan kitab kami, Bu, ya. Itu ada 3 ayat, Bu. Jelas di situ adalah Muhammad adalah utusan Allah untuk menerangkan semua kebenaran dan menyempurnakan apa-apa yang sudah ada di Injil, Taurat, dan Zabur, ya, Bu, ya. Ibu jangan ngeles, ya, Bu, ya. Perbanyak belajar dulu, Bu, ya. Ibu yang nanya terus loh dari tadi, udah berapa topik nih, saya jawab terus, saya patahkan terus lah, Bu, ya. Nanti gantian saya jawab, Bu, ya. Jangan kabur, ya. Saya jawab tentang Alkitab, saya tanya tentang Alkitab Anda, ya, Bu, ya. Bible itu, Bu, Pak, semua lengkap. Ada Tauratnya, ada Injilnya, ada semua ada, ya. Tanak, Zabur, semua ada, Pak. Justru di Quran nggak ada, ya. Sekarang Yesus mengajarkan baptis. Emang Bapak baptis? Enggak kan? Nah, itu, ya. Jadi Bapak enggak lengkap Quran itu, ya. Itu jadinya. Salah Bapak kalau mau bilang Bapak ini, ya. Jadi jelas itu, Pak, ya. Ibu, ibu kamu, ibu pikir saya nggak pernah diskusi sama orang Yahudi, Bu, ya? Yahudi aja tidak mengakui, Bu. Saya tanya sekarang di dalam Bible, Ibu, ya, bukan ini ya, Biblos, Ibu, ya, yang Yohanes, ya, Yohanes, Markus, Paulus itu, ya, ayat Ibu, ya, ada nggak yang menerangkan tentang Ibrahim, yang menerangkan tentang Musa, ada nggak? Yahudi aja, Bu, ya, bilang tidak pernah sama antara Taurat atau Mazmur itu dengan Bible, dan Injil itu adalah penggenapan dan pembenaran dari Taurat dan Mazmur, Bu, ya, Bu, ya. Bible gak ada hubungannya, Bu. Yahudi itu gak suka, malah dia menolak, gak ada itu. Orang Yahudi akan bilang gak ada itu hubungannya, apa itu, gak ada itu, orang Yahudi percaya sama Bible itu. Pak, jelas, Pak, ya, Allah Elohim dengan Musa, ya, cara berkomunikasinya itu ada, ya. Jadi Musa berbicara langsung dengan Allah Elohim, ya. Tetapi Muhammad tidak, ya. Itu orang saja, itu kata-kata orang yang memberikan informasi, ya. Itu jelas, ya. Jadi bukan dari firman, bukan Allah berfirman, ya. Dia tidak menerima langsung dari Allah, ya. Jelas di situ, Pak, ya. Jadi ada perbedaan yang mencolok, ya, pengutusan Musa dengan pengutusan Muhammad, ya. Jadi Muhammad itu tidak langsung Allah SWT itu bicara, saya akan mengutus engkau, enggak ada ngomongan begitu, ya. Jelas di situ, Pak, ya. Ya, di situ Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang. Nah, itu informasi sama berita di TV. Orang yang memberi informasi. Ibu cetek berarti, ya. Ajaran MCK ternyata cetek begini. Saya terangkan, Bu, ya. Tolong didengarkan voice note saya baik-baik, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemukan dan yang menginformasikan pertama kali justru rahib Yahudi yang memegang teguh ajaran Isa Al-Masih, yaitu Nasrani, yaitu Rabi atau pendeta Bukhiro, dan ini dibenarkan sampai sekarang. Bukti arkeologi masih ada gereja Bakhiro, Bu, ya. Ini yang pertama mengetahui tanda-tanda kenabian kerasulan Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, ketika wahyu pertama turun, ya, yang di Gua Hiro itu, Rasulullah SAW, karena mereka memang seperti dinubuatkan di dalam Taurat bahwa nabi terakhir itu adalah ummi, tidak bisa baca, dia takut, Bu, ya. Dia takut, dia lari pulang ke rumah, minta diselimutin, ya. Akhirnya besokannya diajak menghadap kepada ahli kitab, Bu, ya, ahli kitab yang bernama Warokoh bin Naufal. Ibu, semua yang saya bilang, ya, ketik, cari di Google kalau saya bilang bohong. Warokoh bin Naufal itu adalah seorang pendeta Nasrani, Bu, ya. Saya bilang Nasrani, bukan Kristen, ya. Seorang pendeta Nasrani yang masih memegang teguh Injil yang asli, ya. Dia berkata, yang menemui kamu adalah yang menemui Musa di Gunung Tur. Artinya apa? Sama, yang menemui Musa adalah Jibril, yang menemui Rasulullah ketika memberi wahyu pertama adalah Jibril. Jadi yang membenarkan malah orang-orang Nasrani, Bu, yang membenarkan Rasulullah itu. Ibu sekali lagi menghayal, ya, Bu, ya. Ibu menghayal. Dan Nabi Musa itu tidak pernah berbicara dengan Elohim, Bu, ya. Nabi Musa itu hanya mendengar hanya melalui Jibril, ya, waktu itu, Bu, ya.
Karena apa? Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa, bahwa kamu sesekali tidak akan pernah bisa melihatku. Seandainya aku memperlihatkan kepada kalian, maka kalian semua akan mati dan gunung itu akan hancur. Itu tandanya apa? Tidak pernah memperlihatkan kepada Musa, Ibu, ya. Ini dari kitab Perjanjian Lama Taurat, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Oh, kalau soal tolak menolak itu ya memang begitu ya. Karena kan itu kan masing-masing agama ya. Ada agama Kristen, ada agama Yahudi, agama Islam. Tidak masalah itu ya. Jadi Yahudi itu punya kitab sendiri, Kristen punya kitab sendiri, Islam juga Al-Quran. Ya sudah, apa yang mau diributkan Pak ya? Tidak ada masalah Pak. Kalau soal tolak menolak ya kami juga menolak Al-Quran, kami juga menolak Judaism punya buku ya. Memang tidak cocok ya. Tetapi jangan lupa Kristen tidak pernah mengutuk Yahudi. Tetapi Islam sedikit aja dikutuk ya. Kalian kan selalu kami kutukin Israel ya, selalu dikutuk Israel Yahudi itu ya. Tapi Kristen tidak pernah mengutuk Yahudi karena ngerti sejarahnya Yahudi itu gimana ya. Itu adalah umat kesayangannya Tuhan. Sekarang Ibu berbicara begitu, masing-masing keimanan, ya. Tadi bilang kalau saya masuk neraka. Ibu, saya orang paling menghargai keimanan masing-masing. Saya pantang untuk menghina sebelum saya dihina agama saya. Boleh kalian menghina pribadi saya sebagai pribadi dihina, tapi jangan sekali-kali menghina keimanan saya, dan saya pasti akan menjawab dengan tegas, ya Bu, ya. Itu yang saya jalankan. Saya tidak pernah menghina sebelum saya dihina pertama kali dengan fitnahan, copy paste yang menjelekkan Nabi Allah, Nabi saya Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lakukan adalah membela diri. Saya tidak akan pernah menghina sebelum saya dihina dan diinjak-injak. Kalian boleh menghina saya sebagai pribadi, tapi jangan pernah remehkan atau jangan pernah fitnah, jangan pernah hina agama kami, jangan pernah hina nabi kami, jangan pernah hina kitab suci kami. Itu Bu ya. Saya menghargai keimanan Ibu. Boleh Ibu nggak setuju, tapi bukti-bukti dari Al-Quran pun sudah saya tunjukkan kepada Ibu ya. Dan saya ingatkan Bu ya, Ibu jangan terpancing dengan Muhammad Kece atau si MCK Jamban. Dia sudah lari. Kalau Ibu punya nomornya, silakan bilang. Dia kenal saya. Farhan menantang untuk diskusi head to head di mana aja dan kapan aja Bu ya. Oh, jangan salah. Ya, Muhammad itu komunikasi langsung dengan Allah Elohim. Wah, salah Anda ya. Suaranya Allah Elohim itu didengar sama Musa. Emang Musa tidak bisa lihat wajahnya Allah Elohim itu ya. Tapi suaranya didengar. Jangan salah Anda. Anda kan tidak ngerti Bible ya. Anda belum bisa baca Bible. Nanti saya tampilkan ya bagaimana dia komunikasi langsung. Kalau Muhammad lain. Yang Muhammad itu bukan nabi ya. Kalau Musa itu cocok dibilang nabi karena dia bicara langsung. Muhammad itu cuma dibisikkan oleh Jibril. Nah, itu ya. Baru dia dapatkan wahyu itu ya. Jadi yang sebenarnya yang nabi itu si Jibril. Aduh, kasihan kalian itu bagaimana sih? Cerdas apa Anda ini ya? Kalau cerdas bisa ngerti. Pak, dalam ayat-ayat ini coba Bapak perhatikan ya. Coba Bapak perhatikan ya. Saya bacakan Pak ya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka dan seterusnya. Kamu melihat mereka ruku sujud mencari karunia Allah dan keridaannya, pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Demikianlah sifat mereka ya. Jadi jelas di sini Pak ya. Ini adalah orang yang berbicara, memberikan informasi. Tetapi bukan Allah SWT yang bicara, Pak. Ya, jelas ya. Sekarang saya kasih contoh ini, Pak ya. Kalau Allah SWT yang bicara, dia akan bicara begini, Pak ya. Dengarkanlah ya, hai umat, Muhammad itu adalah utusanku. Ya, dengerin ya. Muhammad adalah utusanku dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka, dan kamu akan melihat mereka ruku sujud mencari karuniaku. Dengerin ini Pak ya. Karuniaku dan keridaanku. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti bini yang mengeluarkan tunasnya. Itu ada bicara Injil lagi di situ ya. Mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus dan seterusnya. Dan perhatikan Pak ya, tanaman itu menyenangkan hati. Penanamannya
karenaku, dia bukan, tidak ada kata Allah di situ, Pak. Karenaku, tapi ku huruf besar di situ, Pak, ya. Nah, ya. Hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Kekuatan aku menjanjikan. Jadi bukan Allah tulisannya di situ. Aku menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ngerti kan, Pak? Jadi Allah itu harus diganti aku. Baru di situ Allah SWT yang bicara. Oke, Pak. Cerdas, Pak, ya. Cerdas, Pak, ya. Jangan dodol cendol. Ibu, ya, kaum Yahudi pun menyangkal, Bu, ya. Saya itu sudah didiskusi dengan Taurat, buka bedah buku Taurat, ya, surat-surat Taurat aslinya. Saya dikasih tahu Yahudi, kami belajar diskusi, ya. Musa itu yang mendengar, yang bersuara itu adalah Jibril, ya, Jibril. Apa kata Waraqah bin Naufal? Dan Waraqah bin Naufal itu diakui oleh orang kaum Yahudi bahwa dia adalah salah satu pendeta terkemuka, ya, yang memang masih menyimpan, ya. Itu di Waraqah bin Naufal itu ada di sejarah orang Yahudi, Bu, ya. Ada di sejarah orang Yahudi. Dia yang masih memegang kitab asli Taurat dan Injil, ya. Itu masih asli Mazmur segala, ya. Apa kata Waraqah bin Naufal? Yang menemuimu adalah sama yang menemui Musa di Gunung Tur. Artinya apa? Sama-sama Jibril, Bu, ya. Orang Yahudi aja mengakui bahwa itu Jibril. Karena memang apa? Ini ada di kitab perjanjian lama di Taurat, Bu, ya. Bahwa aku tidak akan pernah bisa menampakkan diri ke kalian. Suaraku bagaikan gemuruh yang bersuara akan menghancurkan semesta ini bila aku bersuara. Artinya apa? Allah tidak akan pernah bersuara. Tuhan Elohim nggak akan pernah bersuara, Bu. Ibu jangan menghayal lagi, ya. Saya tahu ayat-ayat kitab Taurat, Bu, ya. Saya paham kitab Taurat dari orang Yahudi langsung, Bu, ya. Pak, ya, Bible ini sudah ribuan tahun, Pak. Sorry, Pak, ya. Sorry, saya katakan sorry. Sedunia ini, Pak, kami tidak pernah berubah Alkitab ini, ya. Oke. Kalau ada yang berubah-berubah itu, ya itu sudah disesatkan, ya, Pak. Jadi Bible ini sudah seluruh dunia ini sudah seragam. Ya, kalau ada yang beda-beda itu, ya itulah penyesat, ya. Mereka bikin-bikin lagi. Itu adalah Injil-Injil yang tidak disahkan oleh kami orang Kristen, ya. Jadi dengar, Pak, ya. Jadi kalau Bapak bilang palsu itu, Bapak sudah nyungsep itu. Nyungsep, Pak, bener, Pak. Bapak sudah nyungsep, ya. Jadi Muhammad itu bukan Rasul Allah, bukan Muhammad, bukan Nabi dan sebagainya. Oke? Kalau Nabi tidak seperti itu. Ibu, kalau diskusi jangan pakai standar ibu sendiri. Nanti saya standar ibu, saya pakai buat ibu sendiri. Yang di Bible berantakan itu, Bu, ya. Ibu bilang itu bukan ucapan Elohim. Memang bukan ucapan Elohim langsung, tapi melalui Jibril. Jibril itu adalah penyampai wahyu, Bu. Karena apa? Sama seperti yang ada di kitab Ibu, bahwa aku tidak pernah bersuara ketika aku memperdengarkan suara hancur semesta ini. Ini ada di kitab Ibu, ya, Bu, ya. Jangan lupa. Jadi Elohim itu, ya, itu adalah yang benar-benar Tuhan yang agung. Ya, dia tidak perlu bersuara sendiri. Dia ada yang namanya menyampaikan wahyu, itu adalah malaikat Gabriel, ya, utusannya. Ingat ketika Allah atau Elohim mau menghukum kaum Nabi Lut di Sodom dan Gomora, dia memerintahkan 3 malaikat, ya, yang diperintahkan, yang sekaligus memberi kabar kepada Nabi Ibrahim atau Abraham bahwa Sarah akan mengandung, ya. Berarti apa? Allah atau Elohim punya pembantu malaikat. Nah, itulah, Bu, yang memberi tanda-tanda bahwa Elohim setiap melakukan sesuatu melalui malaikatnya. Itu yang logikanya, itu yang saya gunakan adalah logika kitab Ibu sendiri, ya, Bu, ya. Jadi jangan berstandar ganda mengatakan bahwa itu ucapan orang, bukan ucapan Elohim. Aduh, Ibu, ya, Bu. Kalau saya gunakan standar Ibu dengan kitab Ibu nanti kelimpungan nyungsep nanti, ya, Bu, ya. Ya jelas, Pak, dalam Alkitab kami tidak ada kami dijamin masuk neraka. Ya, Yohanes 14 ayat 6 jelas. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya, ada jaminan kami karena Yesus mengatakan bahwa dialah jalan itu untuk ke surga. Dialah kebenaran itu dan dialah kehidupan itu atau keselamatan. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, yang selamat, ya, kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas, Pak, ya.
itu nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa diganggu gugat itu ya. Kalau di Al-Quran atau di iman Bapak itu tidak ada jaminan keselamatan. Yang ada ya jaminan ke neraka. Ini jangan di ini lagi Pak ya, ditiadakan ya. Al-Quran menjamin, ayat-ayat Al-Quran menjamin Bapak masuk neraka. Kalau kami jelas masuk di surga. Oke Pak ya, jelas itu, nggak bisa lagi ditawar ganggu gugat ya. Bu, ayat Yohanes itu, akulah jalan kebenaran, maka selamatlah yang mengikuti aku. Bu, setiap rasul, setiap nabi di zamannya adalah jalan kebenaran. Ya, kalian jangan main klaim. Musa jalan kebenaran, Abraham adalah jalan kebenaran, Daud adalah jalan kebenaran, Yakub adalah jalan kebenaran, Isa alaihissalam adalah jalan kebenaran, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah jalan kebenaran juga. Artinya apa? Setiap nabi-nabi yang diutus kepada umatnya di zamannya itu adalah jalan kebenaran, Bu. Ya, itu Bu, bukan jalan kebenaran itu, Ibu berarti memilih jalannya, bukan memilih tujuannya. Ya, karena apa? Yesus itu adalah sebagai jalannya aja, melalui jalannya, tapi tujuannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Berarti kalau Ibu jalan kebenaran memilihnya, Ibu milih jalan tapi nggak sampai-sampai di situ aja. Bu, ayat Yohanes itu, akulah jalan kebenaran, maka selamatlah yang mengikuti aku. Bu, setiap rasul, setiap nabi di zamannya adalah jalan kebenaran. Ya, kalian jangan main klaim. Musa jalan kebenaran, Abraham adalah jalan kebenaran, Daud adalah jalan kebenaran, Yakub adalah jalan kebenaran, Isa alaihissalam adalah jalan kebenaran, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah jalan kebenaran juga. Artinya apa? Setiap nabi-nabi yang diutus kepada umatnya di zamannya itu adalah jalan kebenaran, Bu. Ya, itu Bu, bukan jalan kebenaran itu, Ibu berarti memilih jalannya, bukan memilih tujuannya. Ya, karena apa? Yesus itu adalah sebagai jalannya aja, melalui jalannya, tapi tujuannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Berarti kalau Ibu jalan kebenaran memilihnya, Ibu milih jalan tapi nggak sampai-sampai di situ aja. Oh Pak, sorry Pak ya, sorry banget ya. Allah Elohim itu menampakkan diri Pak kepada Abraham, jangan lupa Pak ya. Begitu juga sama Musa ya. Musa juga berkomunikasi langsung dengan Allah Elohim itu ya, tidak seperti Muhammad, tidak ada ya, tidak ada bukti bahwa Muhammad itu langsung bicara dengan Allah SWT ya. Sorry Pak ya, ini ada perbedaan yang mencolok ya, kalian dengan Kristen ya. Jadi Al-Quran dengan Alkitab itu tidak bisa disamakan Pak ya. Ada perbedaan ya. Karena apa? Itu di situ jelas Pak ya. Di situ Pak ya, dia tidak dikatakan Muhammad berkata aku ya. Di situ Allah. Jadi itu ada informasi orang yang ketiga yang berbicara itu ya. Itu jelas Pak ya. Jadi Bu, Ibu, setiap ayat dalam kitab suci itu tidak pernah namanya bertentangan, Bu. Tidak ada kontradiksinya. Kalau ada ayat-ayat yang kontradiksi atau berlawanan, itu tandanya kitab suci tersebut sudah tidak asli, sudah tidak original. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan memberi suatu ayat yang kontradiksi, karena dia bersifat kebenaran. Dia yang tahu kebenaran dunia ini ke depannya mau apa, ya. Itu Bu, ya. Ingat di dalam Perjanjian Lama, ya, ketika Musa ingin menampakkan diri, melihat Elohim berkata, Bu, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu melihatku. Ketika aku memperlihatkan kepada kalian, maka kalian akan mati dan gunung ini akan hancur. Ya, di dalam Mazmur, Elohim adalah maha tinggi, ya, maha tinggi yang tidak terjangkau. Itu di dalam Mazmur, Bu, ya. Yang menampakkan diri kepada Ibrahim itu adalah 3 malaikat yang diutus untuk menghukum kaum Sodom dan Gomorrah, ya, yang mampir ke rumah Nabi Ibrahim yang disuguhin oleh makan daging. Ketiga orang ini makan daging semua, Bu, ya. Mana mungkin Elohim makan daging, Bu? Tidak ada Elohim makan daging, Bu, ya. Ibu jangan lupa, ya. Di dalam surat Alkitab, perjanjian Lama, Taurat sendiri, Allah itu adalah Maha Pemarah, Maha yang tidak berbentuk, ya. Ibu jangan lupa, tidak ada namanya mereka menampakkan diri, Bu. Sekarang saya tanya, Bu, ya. Saya tanya sekarang. Gantian ya, Bu, ya, gantian. Sekarang saya tanya, ya. Ibu kalau percaya bahwa Bible itu ditulis oleh difirmankan oleh Tuhan, ya. Saya sekarang bertanya, Bu, ya. Kapan Bible? Saya nyebut Bible, jangan Ibu ke Taurat, jangan Ibu nyebut ke Mazmur, ya. Saya bertanya ke Bible, yaitu Yohanes, Markus,
ya surat-surat itu ya, itu di tahun berapa mulai dibukukan ya, siapa yang membukukan, tahun berapa dibukukan, siapa penulis yang membukukan, di negara mana dibukukan. Silakan jawab, Bu. Yohanes ini ada rasul, Pak ya. Sekaligus dia nabi. Nah, dia menceritakan apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini baru benar, Pak. Nah, kalau Muhammad ya, dia tidak pernah berkata, oh akulah jalan, akulah keselamatan, akulah utusannya. Tidak, Muhammad tidak berkata seperti itu, Pak. Ya, jadi itu ayat-ayat yang Bapak tampilkan itu hanyalah informasi, ya, hanyalah berita yang disampaikan manusia, ya, begitu Pak ya. Jadi berbeda dengan apa yang dikatakan Yohanes ini. Yohanes mendengar langsung perkataannya dari Yesus, ya. Jadi Yohanes mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang sampai ke surga atau sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas kan Pak ya? Muhammad tidak pernah berkata begitu Pak, ya. Musa juga tidak, ya. Ini adalah perbedaan yang mencolok Pak antara nabi-nabi yang di Israel dengan Yesus sendiri, ya. Itu Pak ya. Kalau Muhammad itu memang tidak diutus, tidak pernah dia bicara komunikasi langsung dengan Allah SWT, ya. Jadi Bapak sorry ya Pak ya, sorry banget ini, nggak nyambung Pak ya. Salah Ibu ya, salah Ibu. Jalan kebenaran itu adalah orang yang jalan, Bu. Pahami, jalan kebenaran, yaitu jalan yang menuju kebenaran yang hakiki. Yaitu jalan. Mereka adalah, namanya jalan itu adalah sarana. Ingat, jalan adalah sarana. Cari di KBBI, pemahaman bahasa ya. Jalan kebenaran, akulah jalan kebenaran. Berarti dialah adalah sarana kebenaran. Sarana adalah jalan. Berarti Muhammad Rasulullah juga jalan kebenaran. Musa alaihissalam adalah jalan kebenaran. Yakub adalah jalan kebenaran. Daud adalah jalan kebenaran. Zakaria adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran di masing-masing masanya dan umatnya, Bu. Seorang Rasul memang harus menunjukkan jalan kebenaran kepada umatnya. Ya Bu ya. Jadi jangan main klaim aja, Bu ya. Ibu jawab pertanyaan saya tadi Bu ya. Siapa yang menuliskan Bible ya? Yang menuliskan Bible. Artinya Bible itu ada rangkuman semua surat-surat Paulus, Yohanes, Markus ya Bu ya, digabung menjadi Bible itu ya Bu ya. 4 atau 5 surat itu. Siapa yang nama penulisnya dan tahun berapa itu mulai dibukukan Bible itu dan di negara mana? Gantian Bu, jangan nanya mulu dong ya. Jadi jelas Pak ya, ayat-ayat yang Bapak tampilkan itu bukanlah perkataannya atau firmannya dari Allah SWT, ya. Tidak ada kata pembuka, tanda petik pembuka kalimat, ya. Jadi itu hanya informasi, ya. Hanya berita. Ya, itu hanya dari manusia saja. Benar kan Pak ya? Nah, jadi Muhammad dalam hal ini bukanlah utusan, ya. Mencatat baik-baik Pak ya, bukan utusan dia. Bukan nabi juga, nggak ada dikatakan nabi, ya. Justru Isa jelas dikatakan nabi, ya. Itu Allah SWT yang mengutus Isa. Tapi kalau di Bible lebih lagi, ya bukan cuma sekedar nabi, dia juga disebut guru, disebut juga rasul, ya, gembala dan seterusnya. Oke Pak ya, ya sudah, thank you, makasih. Aduh Ibu mau ngeles apa lagi ya? Ya mau ngeles apa lagi? Ibu mau bilang Ibu menang, mau diupload di YouTube ya Bu. Aduh Bu, Ibu kenapa selalu berkilah kalau nyuset ya? Dijawab bukti-bukti ayatnya dikasih ya. Apa Rasulullah itu nabi dikasih ya? Dia adalah utusan Allah ya kan? Ibu jangan ngeles dong. Sekarang ganti jawab pertanyaan saya yang tadi Bu ya. Jangan mengalihkan topik. Ibu udah bertanya, saya menjawab. Masalah siapa yang menang biar mereka yang mendengarkan pembicaraan ini ya, menyimak pembicaraan ini menjadi saksi siapa yang menang ya Bu ya. Sekarang gantian jawab pertanyaan saya. Siapa yang mengumpulkan berkas-berkas Bible, ayat-ayat Bible yang menggabungkan menjadi Bible? Antara lain surat-surat Markus, Paulus, Yohanes itu dikumpulkan menjadi Bible. Siapa yang melakukan itu? Tahun berapa itu dilakukan?
dan di penulisnya siapa yang menggabungkan itu, dan di negara mana itu Bible dibuat Bu ya, dicetak ya Bu ya. Dan untuk mengcounter kata-kata bahwa akulah jalan kebenaran itu ya, ibu bilang bahwa itu adalah adalah bukti bahwa apa, Yesus adalah penyelamat, dia jalan kebenaran ya Bu ya. Saya kasih contoh ayat di Al-Qur'an Bu ya. Quran surat Al-Isra ayat 9 Bu ya. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an ini adalah untuk petunjuk jalan yang lurus atau jalan kebenaran ya. Satu lagi saya bilang itu bahwa jalan kebenaran itu adalah, arti jalan adalah sarana Bu ya. Surat Al-Isra ayat 9 ya Bu ya. Jadi ibu jangan main klaim aja jalan kebenaran kok dibilang yang menebus dosa. Namanya jalan itu adalah sarana Bu ya. Jalan adalah sarana ya. Ayo dong Bu, gantian dong, jangan cuma nanya terus. Ibu udah nanya berapa kali tuh ya, Syahadat lah, surat An-Nisa lah, surat Maryam lah, surat Maidah lah ya. Terus tentang kebenaran bahwa Nabi Allah, Rasulullah utusan lah, Nabi lah. Udah berapa kali tuh? Pertanyaan 5 kali Bu. Saya cuma nanya satu Bu, yang saya rangkum jadi satu Bu ya. Topiknya cuma satu, pertanyaan saya Bu ya. Siapa yang mengumpulkan berkas-berkas surat Bible, yaitu surat Paulus, surat Markus, surat Yohanes, surat Paulus ya, 5 surat itulah dikumpulkan jadi satu. Siapa yang menjadi juru tulis yang mengumpulkan ayat-ayat Bible itu Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tahun berapa ini Bible mulai dicetak menjadi Bible sini ya? Dan di negara mana Bible sini mulai dicetak ya Bu ya? Tolong Bu ya, dijawab Bu ya. Aduh Ibu, hadis apa? Ibu tahu gak hadis itu apa? Fikih itu apa? Aduh Ibu, aduh sayang sekali Mbak Ibu ngeles terus ya Bu ya. Sudah saya terangkan, Al-Quran itu bukan Bible yang bikinan manusia, pola pikir manusia. Sekarang gini, tanya gantian Bu, pertanyaan saya tolong dijawab dong Bu ya. Tolong dijawab, jangan cuma nanya dong. Diskusi itu kan berani bertanya dan berani ditanya Bu ya. Tolong dong jelaskan Bu, jawab Bu ya. Nah, jadi Bapak permintaannya itu di luar dari Bible, ya. Nah, kalau saya kan meminta ayat yang dari Al-Quran, ya, ya kan Pak ya. Nah, kalau Bapak itu memintanya di luar dari Bible, ya, dari ayat-ayat Bible, ya. Permintaan Bapak itu, karena tahun ini tahun itu kan mesti saya buka lagi itu di sumber-sumber yang terpercaya, yang valid, ya kan. Begitu, seharusnya Bapak nanya ayat-ayat doang ya, sama saya juga menanya ayat ya. Tapi kalau Bapak menanya enggak sesuai tahun berapa, saya juga kan tadinya kan saya juga bisa, seharusnya kan saya juga bisa nanyain Bapak, Pak Al-Quran dicatat tahun berapa ya kan, ya kan. Oke Pak ya. Kok permintaan saya di luar Bible Bu? Itu kan tentang sejarah Bible. Kebenaran sebuah kitab suci akan diuji dari metodologi, kronologi pembukuannya Bu ya. Itu wajar. Sebelum kita berbicara konten, isi, kita berbicara dari mana nih? Sama ketika kita berbicara secara ilmiah, secara karya tulis ya, karya ilmiah, kita akan sebelum menguji isinya pasti kita akan bertanya, gimana karya ilmiah ini dibuat? Apa sumbernya, tahun berapa dibuat, penulisnya siapa, baru diteliti isinya Bu. Nah, saya akan meyakini kalau Bible itu benar setelah saya mengetahui Bu sejarahnya Bu ya. Dari surat-surat di Bible ya, 5 surat itu ya, Paulus segala dan lain-lain itu, siapa nama penulisnya yang mengumpulkan Bible itu. Dan kedua, tahun berapa Bible mulai dikumpulkan, dibuat, dicetak. Yang ketiga, di negara mana nih? Ya, di negara mana nih Bible ini mulai dicetak ya Bu ya? Oh, boleh Bu, boleh. Ibu nanya tentang Al-Quran juga boleh. Nanti saya jelaskan Bu. Ya gantian. Saya orangnya adil kok Bu. Fair saya dalam diskusi. Ibu jawab, nanti gantian saya jawab. Seperti apa proses Al-Quran itu mulai di mushaf. Kalau bahasa Arab ya mushaf, dibukukan Bu ya. Komplit sejarah Al-Quran itu ya Bu ya, buat umat Islam. Bahkan sampai sekarang tahun 1400 tahun usianya masih ada Al-Quran yang asli tulisan tangan dan masih tersimpan ya Bu ya. Kami terbuka Bu ya. Ibu jawab dulu pertanyaan saya. Gantian nanti Ibu tanya tentang Al-Quran ya Bu ya. Ibu jangan ngeles dong Bu ya, jangan ngeles, jangan ganti tema. Ibu udah nanya terus Bu ya. Gantian saya tanya Bu ya. Masa sih Ibu nanya 5 kali, saya nanya sekali dicuekin ya.
Jawab aja Bu ya. Pertanyaan saya jawab aja. Bible itu ya menjadi sebuah Bible ya, sebuah buku Bible, kitab Bible itu kan ada 5 penulisnya. Nah, siapa yang mengumpulkan surat-surat ini dan menuliskan kembali? Siapa nama penulisnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tahun berapa Bible ini dikumpulkan menjadi satu? Tahun berapa ini mulai ditulis nih? Yang ketiga, di negara mana Bible itu dicetak Bu ya? Bu ya, tolong Bu jawab Bu. Perasaan saya punya pertanyaan cuma satu ya, mintakan ayat yang mana Muhammad itu diutus menjadi rasul atau nabi. Itu aja saya tanya. Mana saya tanya yang lain, gak ada ya kan? Oke Pak ya. Jadi jelas sekali Pak ya. Saya enggak banyak-banyak nanya ya. Oke Pak ya. Saya di situ tampilkan yang mana surah 1971 itu ketetapan masuk di neraka ya. Nah sekarang saya minta Bapak nanya apa, ayat apa ya. Kalau Bapak mau nanya kapan dan kapan itu seperti Bapak punya pertanyaan, nah saya juga bisa tanya ke Bapak itu kapan Allah Muhammad dapat wahyu wangsit. Nah ya kan, kapan itu Quran itu dicetak atau dikanonisasi. Nah, begitu ya. Oke, Pak. Tapi Ibu juga harus jawab pertanyaan saya dong, Bu, ya. Ibu jangan mau nanya doang, ditanya juga dijawab dong. Saya pengen tahu kok Bu. Soalnya saya baca-baca, bahkan di Wikipedia, saya punya Bible itu sampai 2 Bu ya. Bahkan di situ penulisnya itu kata-katanya diperkirakan Bu, nggak ada kepastian. Diperkirakan yang menulis ini tahunnya berapa. Bahkan manuskrip tertua yang ditemukan itu untuk Bible itu tahun 117 Bu, jauh setelah Yesus meninggal ya. Dan penulisnya tidak diketahui siapa yang mengumpulkan. Itu di Google, di Wikipedia dan di Alkitab yang saya punya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi tolong terangkan. Mungkin Ibu lebih tahu daripada sarjana-sarjana teologi itu ya Bu ya. Aduh Ibu, 4 ayat sudah saya kasih. Aduh ya ampun. Muhammad itu utusan Allah. Ibu menyebut suruhku. Bahkan justru Bu ya, ketika menyebut suatu identitas yang benar, Allah itu berarti benar-benar yang utus namanya Allah. Ya, sekarang saya tanya, tunjukkan ayat ya yang benar-benar Yesus secara clear, akulah Yesus, sembahlah aku. Ada nggak ayat di situ seperti itu, yang yakin seperti itu ya, yang clear, bukan ucapan orang lain tapi ucapan Yesus sendiri. Tolong kalau memang ada dijawab ya Bu ya. Ini standarnya saya pakai, yang Ibu pakai loh, saya pakai ke Ibu sendiri standarnya ya. Voice note aja Bu ya, voice note aja, nggak apa-apa ya, voice note. 4 ayat sudah saya kasih, Muhammad itu utusan Allah ya. Aduh Ibu di atas dong Bu, di scroll. Aduh Ibu sendiri tadi udah screenshot itu, masa belum saya kasih ayatnya? Kok pertanyaan saya belum dijawab sudah off Bu ya, berarti gak bisa ya Bu ya menerangkan Bu ya. Bible itu siapa yang nyetak, siapa yang nulis, jadi juru tulisnya pengumpulan itu ya, tahun berapa ya Bu ya. Berarti Ibu udah gak bisa ya, Ibu udah bisa jawab. Oke, gak apa-apa Bu ya. Semoga istirahatnya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Sebelum tidur berdoa dulu ya Ibu ya. Selamat malam Ibu. Jadi buat teman-teman muslim saya ya di grup Murtadin ini ya, di grup Geraha Murtadin ini, yakinlah bahwa agama Islam itu adalah agama kebenaran. Kita tidak pernah takut berdiskusi karena kita berdiri dalam pondasi keagamaan yang kuat, konsep keagamaan yang kuat, konsep ketuhanan yang kuat, konsep konsep kenabian yang kuat, konsep kitab suci yang kuat ya. Jadi jangan pernah takut untuk menerangkan kebenaran ya. Buat teman-teman saya yang muslim, sekali lagi tetap yakinlah, jagalah iman kalian, tetaplah bertawadhu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya agama ini adalah agama yang benar, agama yang tidak pernah merasa takut untuk diskusi dengan kebenaran ya.